media, sahabat-sahabat wartawan, kita akan melaksanakan press release kasus yang terakhir, di mana press release ini terkait dengan masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandung dalam kurun waktu 14 tahun. Pencabulan ini berawal dari ketika korban itu berumur 10 tahun atau kelas 4 SD hingga kasus ini bisa diungkap. Jadi selama 14 tahun korban menerima perlakuan cabul ayah kandungnya sendiri, di mana kejadiannya selalu terjadi di rumah mereka yang terletak di Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Pelaku itu merupakan ayah kandung dan masih tinggal serumah dengan korban dan ibunya. Kebetulan ibunya itu adalah pedagang di pasar, sehingga setiap kali ibunya itu meninggalkan rumah, pelaku ini yang merupakan ayah kandungnya ini melancarkan aksi pencabulannya kepada anak kandungnya. Korban inisialnya SH, perempuan, usia 23 tahun, alamat di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Dan tersangka ini yang merupakan ayah kandungnya sendiri, inisial D, umur 65 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, dan beralamat sama dengan korban, yaitu di Desa Karangnongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Adapun terhadap perbuatan tersangka ini dipersangkakan pasal 418 ayat 1 KUHP atau pasal 414 ayat 1 huruf B KUHP atau pasal 415 huruf B KUHP dengan ancaman pidana maksimal penjara 12 tahun. Ungkapnya seperti apa dan itu korban mengadu ke sang ibu atau seperti apa dan selama 14 tahun korban menjadi si korban ini mendapatkan perlakuan cabul dari tersangka atau ayahnya sendiri. Itu awalnya korban tidak pernah melaporkan kepada ibunya, tetapi seiring berjalannya waktu, ya kan, korban bercerita kepada ibunya. Dan karena memang selain tersangka itu melakukan pencabulan terhadap korban, tersangka juga sering melaksanakan KDRT terhadap ibunya, sehingga ketika korban curhat kepada ibunya, maka ibunya langsung membawa korban, mendampingi korban datang ke kantor Polres Klaten untuk membuat laporan polisi. Setelah itu langsung kita amankan untuk tersangka. apakah ada ancaman terhadap korban? Diiming-imingin apa ada? Kalau untuk diiming-imingi sesuatu sampai saat ini belum kita dapatkan, tetapi kalau ancaman itu memang ada. Jadi pada saat tersangka mau melakukan pencabulan terhadap korban itu seringkali atau acap kali disertai dengan ancaman kekerasan ataupun pembunuhan. Korban anak tunggal. Korban itu adalah korban itu dalam satu keluarga itu 5 bersaudara, dan korban anak nomor 3 ya. Dan berarti korban cerita ke ibunya baru saja? Baru-baru ini setelah 14 tahun, sehingga patut diduga kalau korban ini mengalami trauma yang luar biasa. Dan korban ini dari hasil pemeriksaan dan interogasi kita sempat ingin mengakhiri hidupnya karena saking traumanya, karena terlalu lama 14 tahun menjadi korban dari perbuatan ayah kandungnya sendiri yang tinggal serumah dengan korban. Maka trauma yang dihadapi oleh korban ini adalah sangat berat. Kesaksian saudara-saudaranya yang lain atau satu rumah itu ada saudara yang lain? Terpengaruh karena memang istrinya sudah tidak bisa melayani. Tersangka mengatakan dalam pemeriksaan bahwa tersangka melakukan pencabulan terhadap anaknya itu karena
tersangka itu tidak mendapatkan nafkah batin dari istrinya karena istrinya sudah memasuki fase yang tidak memungkinkan lagi untuk memberikan nafkah batin kepada suaminya yang merupakan tersangka kasus pencabulan. Tersangkanya inisial D. Pada saat mendapatkan perbuatan cabul oleh tersangka. Berarti kalau di rumah terus suaminya pengangguran ada? Pengangguran. Suaminya pengangguran dan ibu korban dan istri tersangka ini jualan di pasar. Sehingga ketika mereka jualan, ketika ibunya jualan ya tersangka melancarkan aksi.